gitu. Karena aku pernah makan di mana aku makan pedas. Besoknya aku mau nyanyi, suara aku nggak bisa. Aku juga mau kasih pesan untuk teman-teman semuanya. Kalau misalkan kamu ngerasa suara kamu udah bagus, dari situ aku kayak ya kalau lu nggak usaha sendiri, kalau misalkan lu nggak usaha, ya lu bakalan terima hasil yang buruknya. Tapi kalau misalkan lu usaha, ya lu akan nikmatin hasil baiknya. Gitu. Kayak untuk menuju dewasa, aku tuh nggak terlalu percaya tentang itu waktu kemarin. Aku juga mau kasih pesan untuk teman-teman semuanya. Kalau misalkan kamu ngerasa suara kamu udah bagus, nah, tapi aku juga kepo nih, karena itu kan diam-diam penyesalan dari kamu yang sebagai penyanyi ini ya. Penyesalan terbesar apa sih yang pernah kamu hadapi, Onyo? Apapun itu. Penyesalan yang aku pernah hadapin itu waktu Akil balik, Kakak. Kenapa tuh? Waktu perubahan suara kayak untuk menuju dewasa, aku tuh nggak terlalu percaya tentang itu waktu kemarin. Jadi kayak, masa sih kalau misalkan kita perubahan suara itu, suara kita jadi lebih antara, kalau kita nggak ngejaga ya kita akan bagus suaranya, tapi kalau kita nggak ngejaga ya lu bakalan terima suara cowok yang kayak ada yang ngebas, ada yang kayak terlalu beda banget, jauh sekali beda dari suara yang pertama. Aku dulu nggak percaya tentang itu, tapi ketika aku nonton di YouTube kayak, oh iya ternyata gini ya, ternyata gini, oh kenapa gue dari kemarin nggak jaga aja ya, jadi gue nggak terlalu jauh untuk turun nada dari Ki asli turun ke Ki yang dewasa sekarang. Syukurnya pas aku udah tahu itu ya aku cuman turun 1 doang. Gitu. Ada yang kayak turun sampai 2, 3, 3,5 gitu. Jauh juga ya, Jauh juga, beda-beda itu ya. yang aku takutin. Untung penyesalan aku tuh aku masih bisa mikir, Kak. Maksudnya aku masih aduh sayang banget ini bakal gua ke depannya nih soalnya. Iya benar. Gitu. Lagi suara kamu ya, suara emas gitu ya. Apalagi aduh, jangan deh lebih baik ngejaga dari situ. Oke. Akhirnya itu tadi mencari tahu tadi ya, akhirnya cuma turun 1 itu doang. Ya. Jadi dari situ udah mulai ngejaga makan, gak boleh makan minyak. Aku dulu waktu itu sebulan gak makan gorengan, Kak. Harus bisa tahan. Gak boleh makan gorengan. Aku disiapin di rumah sama bunda itu, sama ya juga minyak goreng sendiri. Terus gak boleh makannya berminyak-minyak, gak boleh minum kopi, gak boleh makan permen yang sembarangan. Itu ngejaganya itu bener-bener capek, tapi hasilnya ya lu nikmatin sendiri nantinya. Iya benar-benar, dan kebukti suaranya sekarang bagus banget ya Sobat Grit ya. Syukurnya Kakak. Dulu aku tuh paling nggak bisa yang namanya suara falset gitu lah, Kak. Paling nggak susah untuk belajar itu. Tapi aku terus belajar, dikasih guru vokal aku belajar. Terus ada latihannya, ada di saat aku udah nggak bisa guru vokal lagi karena ada kegiatan lain. Jadi aku harus bisa belajar sendiri. Dari situ aku kayak ya kalau lu nggak usaha sendiri, kalau misalkan lu nggak usaha ya lu bakalan terima hasil yang buruknya. Tapi kalau misalkan lu usaha ya lu akan nikmatin hasil baiknya gitu. Ya, dan terjadi sampai saat ini ya hasil baiknya ya gitu. Tapi sesuai keinginan kamu atau ekspektasi kamu nggak sih untuk kamu yang sekarang ini? Ya sesuai, karena menurut aku yalah pertahanin suara yang sekarang aja dulu lah, Kak. Apalagi nanti kita masuk umur 21, 22, 23 pasti kan suaranya nggak mungkin kayak gini lagi, Kak. Bener, makin bulat juga ya. Itu lebih ke bulatnya gimana dulu, lebih ke bass atau lo masih punya suara yang kayak soft gitu, itu harus 2 pilihan. Tapi kalau aku lebih usaha untuk kayak jangan ngebas lah, gitu. Ya suara bass emang bagus, cuman kayak untuk aku jangan dulu lah, gitu. Mungkin di umur yang sekian. Umur sekian nanti ya. Gitu. Kita lihat perubahan Onyo nanti ya. Nanti ya. Makanya dari sekarang tuh ngejaga banget. Aku tuh sekarang kalau untuk makanan tipe orang yang izin. Izin. Aku mau makan mie nih, Kak. Even itu mie apapun aku harus izin. Gitu. Karena yang tahu takaran dari itunya itu kayak bundaku sendiri, kan dia orangnya jago banget masak kan. Iya. Jago banget masak. Jadi aku cari laporan ke bunda aku kayak, Bun, aku boleh makan ini nggak? Kalau nggak dibolehin ya nggak apa-apa. Jadi biar nanti kalau nggak dibolehin tetap aku nggak ngelakuin, nanti kena batunya di aku sendiri. Iya benar-benar. Jadi biar nggak ada kata-kata, kan udah dibilangin, jadi biar gitu loh, Kak. Gitu. Karena aku udah ngerasain ya, bunda udah nggak bolehin, dan aku tetap lakuin ya, kena batunya gitu loh. Ya. Jadi janganlah, lebih baik untuk menjaga makan mie, gorengan, kopi, segala macam pasti izin. Sampai saat ini. Dan untungnya juga kamu nyaman karena kamu tadi tahu nanti akibatnya apa gitu itu ya. Karena nggak mau kayak ini kan bekal kan, kayak suara ini kan bekal untuk aku sendiri. Iya benar. Lo harus jaga banget ini, jangan sampai ini kayak terjadi apa-apa. Ya
jangan sampai terjadi yang nggak diinginkan Nggak lah. diinginin. Itu salah satu cara kamu ya untuk Yes. tadi menjaga itu semua Menjaga ya. itu harus. Untuk juga aku juga mau kasih pesan untuk teman-teman semuanya. Kalau misalkan kamu ngerasa suara kamu udah bagus atau kayak di umur kamu yang di 13 atau masih umur 14, kamu nanti masuk akil balik itu sekitar mau umur 14-15 ke atas ya kayak. Iya. Umur 15 ke atas. Pertahankan itu dan mulai sekarang harus dicegah dengan latihan vokal, jangan makan berminyak, jangan minum kopi dulu, pertahankan, jangan pernah sentuh yang buat kamu yang pedas-pedas dulu di umur kayak gitu. Dan diusahakan setiap bangun pagi, bangun pagi, habis itu di siang hari, selesai makan jam siang, sore harus wajib 3 kali latihan vokal. Wah, Harus wajib. sebuah tips dari Onyo Sobat Yes, Grit. 3 kali latihan vokal biar nanti nadanya itu key-nya itu nggak turun jauh banget. Kalian masih bisa ngerasain atau masih bisa punya suara yang dulu gitu. Oke, tapi kamu senang menjalani semua ini tadi, entah ada pantangan makan Seneng, lah, Kak. les vokal 3 kali sehari. Pastinya, pasti karena aku tahu baiknya nanti Iya. gimana. Aku udah tahu nih ini kalau misalkan aku ngelakuin ini ya pasti positifnya di aku itu ada. Tapi kalau aku ngelanggar itu kayak ya lu tanggung jawab ntar suara lu kayak gini gitu. Karena aku pernah makan di mana aku makan pedas. Besoknya aku mau nyanyi, suaraku nggak bisa. Waduh. Nggak bisa kayak rasa sakit kan. Yang aku bilang tadi udah dilarangin tetap aku ngelakuin. Karena aku dulu itu kayak suaraku bagus kok nggak percaya yang gitu-gituan. Gitu dulu aku dulu bandel Kak untuk Iya, suara. nakal ya. Aku dulu nakal banget. Udah dibilangin gini. Dari situ kayak janganlah, makanan itu penting banget sih. Makanan paling penting, apalagi berminyak terus. Ya kita emang nggak bisa nahan sih dengan goda-goda Iya, makanan kayak gitu. enak banget Apalagi sih. kita kalau suka yang naik motor terus lihat jajanan di pinggir jalan itu kayak Iya. kalau nggak tergoda nggak mungkin. Iya, bener Tapi kalau diambil juga atau dibeli juga kena juga ntar Kena kitanya. juga ya, ketulah jadinya Iya, itu ya. juga. Tahan aja dulu sampai benar-benar ngerasa udah sejauh ini berarti cuman segini doang nih turunnya atau perubahan suaranya udah cukup sampai sini nih gitu. Baru ngerasa cobain pelan-pelan gitu. Oke, nah tapi aku jadi kepo nih, mungkin dari pantangan makanan kamu itu, tapi ketika mau naik ke atas panggung, ada nggak sih kebiasaan yang harus kamu lakukan? Kebiasaan aku paling kalau misalkan udah suaranya lagi nggak enak, paling aku makan kencur. Makan kencur. Itu kencur, terus banyak-banyakin minum air putih, itu terus sama doa aja udah. Doa. Kalau naik ke atas panggung udah selesai. Tapi kamu masih suka grogi nggak sih sebelum naik ke atas panggung? Sekarang cuman kayak lebih mikir kayak, aduh, jangan sampai lupa lirik nih, aduh, jangan sampai ke distrik sama yang hal-hal yang lain nih gitu. Lebih ke gitu. Tapi kalau untuk grogi gitu ada sedikit. Cuman karena ngerasa sekarang udah suaranya udah mulai stabil, jadi kayak udah jangan terlalu khawatir di suara lah. Itu khawatir kan gimana nanti performnya harus bagus gitu. Jadi Lebih ke tanggung jawab sih, kan ngejalanin tanggung jawab itu yang paling penting. tanggung jawab dan juga pede tadi ya Iya, dengan pede tadi. suaranya Harus ya. pede. Harus pede. Ya udah ambil resiko kayak gini ya, kalau di atas panggung gugup pasti kan udah kelihatan parah itu. Iya bener ya. Oke, nah kita balik lagi nih tentang single kamu Diam-Diam ini ya. Yang sebelumnya ini kan sampai 14 juta views kan, yang Diam-Diam ini. Kamu ngerasa terbeban gak sih, takut kok, yang kemarin udah segini, yang sekarang jadi ada rasa pesimis gak sih? Atau tetap optimis? Kalau aku pasti ada rasa kayak gitu. Aku pasti ada rasa kayak gitu. Tapi aku percaya sama karya aku percaya sama hasil aku, karena aku emang di situ udah kayak aku percaya sama Tuhan aja udah. Aku serahin sama Tuhan, aja ya. udah serahin gitu aja. Tapi ketika aku bilang kayak aku pengen ini bagus ya, hasilnya pasti kayak Tuhan dengar itu. Gitu. Kalau kita ngelakuin hal yang positif pasti hasilnya positif lah. Juga ya. Oke, tapi kamu ada kesulitan nggak selama proses pembuatan lagu ini? Kesulitannya cuman pada saat itu, soalnya lagunya itu lebih susah daripada lagu yang aku sebelumnya. Yang kayak dibilang, ini susah banget nih lagu pencabut nyawa ini segala macam. Iya, sampai dijulukin kayak menurut aku tuh ini yang lebih susah sebenarnya. Karena dia itu cepet, beatnya cepet, terus kata-katanya itu cepet. Dan yang paling penting di lagu ini adalah gimana caranya aku nyanyi cepet kayak gitu, tapi pesannya tetap sampai. Iya, benar. Itu yang paling penting buat aku. Karena tadi yang kita bilang ya, lagu ini galau ya. Padahal Galau, kata-katanya juga lumayan nyelekit ya. Yes, karena aku juga dibantu sama musiknya sih. Jadi dibantu sama Kak Tintin, dibantu sama penciptanya Kak Clara, dan direkturnya juga luar biasa. Itu Kamga. Oh, Kak Kamga. Kak Kamga. Jadi kayak, wah udah deh. Aku sungkem kalau sama dia kayak aku udah bilang sama dia, atur aja Kak, enaknya gimana. Aku ngikut. Tapi dia orangnya kayak santai. Udah bro, lu gini aja. Lu gini-gini aja. Oke siap Kak, gitu. Jadi kayak
karena dia udah lebih tahu, Ya. jadi aku kayak ampun gitu. Ampun suhu gitu ya. Ampun suhu, atur aja suhu gitu. Atur aja ya, dan hasilnya juga baik ternyata Iya, ya, iya. bagus ya. Dan backing vokalnya dia juga. Pantesan aku mikir, kok backing vokal cowok, Iya, ternyata Kamga itu ya. Kamga. Jadi banyak orang yang mikir kayak, ini backing vokalnya siapa sih? Di lagu sebelumnya juga kayak gitu. Oke, Jadi oke. orang kayak, aku baca komen kayak, aku udah bilang sama Kamga kan, kayak aku chat, Kak, saat malam, ini mereka pada lagi rame nih, ada yang bilang kayak, ini backing vokalnya siapa sih? Gitu. Wah, kocak emang, masa nggak tahu gua sih mereka gitu. Iya Kak, ini lagi rame banget Kak. Aku bilang kayak, ini backing vokalnya Kamga. Thank you bro, gitu-gitu. Ya. Ya aku juga mikir, kok ada backing vokal tapi kok cowok ya? Iya. Ternyata kakak nggak dibalik itu Wah, ya. emang. Dia itu menurut aku kayak, aku jarang nemuin orang yang kalau ketemu suara aku itu langsung cocok. Jarang orang bisa nebak suara aku, jarang Ya. orang kayak tahu range vokal aku kayak gimana. Kalau Kamga itu ketemu pertama langsung tahu, udah Langsung lu tahu. harus ambil, bro lu kayak gini ya, ntar pasti ada kendala di sini nih, nanti gue bantuin. Dia udah tahu, tahu ya? sebelum aku nyanyi pun dia udah tahu. Jadi lu nanti ada kendala di sini, tapi lu coba deh ambil improve-nya di bagian ini aja, nanti di sininya lu tinggal bikin enakin aja. Keren Gitu. banget, Dia udah tahu, keren tuh. udah tahu titik-titik di mana ya. Iya, dia udah tahu. Ya suhu kakak. Iya makanya ya, itu dia suhu, ampun suhu, Ampun lagi-lagi ampun suhu ya. Oke. Aku bilang sama mereka, buat para haters, aku tahu kalian kayak, aku nganggapin aja mereka itu iri. Jadi kalau misalkan jadi pembenci ya akan gitu terus aja, hidupnya bakalan gelap aja terus. Ketika kita lihat orang dari sosmed, kayak kita udah tanggepin kayak, kayaknya dia pendiam ya, kayaknya dia. Tapi ketika kita ketemu langsung, kok lu seru sih? Kok bisa sih endingnya kayak gini? Iya. Kok gue malah jadi gue yang kesel sih endingnya kayak gini? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.